يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة خصوصا إلى أرواح الوالد وعلم كهج حسبي الله بن علم الهداية بن حج عبد الرحيم بن حج باوصل بن حج دولد وإلى أرواح والدات حج سيدي زبيدة بن جهج سند بن عين وإلى أرواح guru مرزوق بن مرصاد guru محمد طاهر guru مالك guru باكر وإلى أرواح guru حج أحمد سكي بن عين الشابر وجميع مشايخنا ولمن أوصانا بالدعاء jami ahli komplek PLN Pulau kami Kampung Baru Ilir Kampung Jawa Tanah Koja Klender Rasulihim wa furu'ihim waliman assasa hadal masjid wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akhli, hindarkan olehmu ya bermewah-mewah di dalam makan ya. Ittisa ya, bermewah-mewah. Wa kasratas syab'i, dan hindarkan pula banyak-banyak kenyang kalau makan ya. Jadi Nabi ngajarin kalau orang mau sehat makannya itu kalau
berhenti sebelum kenyang. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Juga jangan bermewah-mewah ya. Kadang-kadang kita makan sendiri, itu lauknya di depan kita seada-adanya lauk. Itu ittisak. Paling yang dimakan juga ya ayam sepotong, sayur, selesai. Kadang-kadang banyak. Ini bukannya haram, ya tidak haram, tetapi sebaiknya dihindarkan bermewah-mewah di dalam makan. Kalau jarang-jarang ajak keluarga nggak apa-apa, mampir ke apa namanya itu sederhana, tapi jarang-jarang ya. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari makan sederhana, kantongnya nggak sederhana lagi udah gitu ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jarang-jarang nggak apa-apa ajak keluarga. Tapi jangan dibiasakan kita bermewah-mewah ketika makan. Ya. Yang bagus itu kalau makan ya kita beli misalnya atau kita makan nasi kemudian lauknya apa gitu ya, bagus gitu. Tapi sekali lagi nggak haram, cuman etikanya dihindarkan yang semacam itu. Apalagi kalau belum berasa perutnya sakit, belum berhenti dia makan. Itu biasanya kondangan itu. Itu kondangan sengaja perutnya dikosongin. Kemudian dia makan prasmanan seada-adanya. Akhirnya jalan aja payah sakit gitu ya. Jangan dibiasain begitu ya. Makan ya makan, tapi sebatasnya aja, sepenuhnya saja. Kan ada orang bapak ibu kalau prasmanan tuh di gedung nasinya bukan sekedar sepiring, udahnya sepiring ada tambahan bahasa melentung. Udah sepiring lentung, lauk selagi ada diambil. Akhirnya ujung-ujungnya kagak habis itu. Ya, sesuaikan aja ya. Fa innahu minal halali, ya jika orang makan sampai kenyang-kenyang dan itu minal halal, makanan itu terbilang yang halal, mabda'u kulli syarrin, tetap saja hal itu mabda'u kulli syarrin ya, sumber segala keburukan ya. Ya Majagus silakan ya. Jadi yang namanya berlebihan itu sumber dari sesuatu yang buruk. Boleh jadi nanti perutnya sakit, boleh jadi efeknya kemana-mana ya. Boleh jadi juga perilaku buruk akan muncul. Jadi banyak hal yang tidak menutup kemungkinan dari hal-hal yang itu. Ini dari sisi yang halal saja. Apalagi kalau yang dikonsumsi yang dilarang oleh agama. Ini dari yang halal aja kalau berlebihan, kalau sampai kekenyangan, bahasa sininya dulu meleker. Ya, apa namanya? Ya meleker ya. Kemelekaran itu bahasa Jawa, bahasa Jawa ya. Gitu. Ya kan di kampung kita kan ada orang Sunda, ada Jawa, ada orang mana-mana, ya sudah jadi bahasa kita itu ya. Nanti
yang semacam itu pindah, enggak lagi di Jakarta, adanya di IKN. Tanahnya masih kosong, udah disiapin ya. Nanti Ustadz Samin buka cabang usahanya di sana di Kalimantan ya. Saya nggak ada pembelinya. Saya keponakan saya, kalau ketemu saya, Ami doain ya, jangan sampai dipindahin ke IKN gitu. Ya Allah. Wa min apatihi qaswatul qalbi, di antara bahayanya ya orang yang makannya sering sampai kenyang-kenyang ya, sampai perutnya sakit, itu qaswatul qalbi. Nanti efeknya itu akan punya hati yang qaswah, hatinya keras, susah dinasehatin ya, susah masuk hal-hal yang baik, nasihat yang baik ya. Bahkan kadang-kadang empatinya juga hilang gitu. Kalau ada orang begini-begini kayaknya dia biarin dah, itu urusan dia. Lama-lama hilang empatinya, nggak peduli ya, nggak punya perasaan welas asih dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu efek yang sedemikian rupa dari orang yang biasa makannya itu sampai kenyang-kenyang. Ini makanya disuruh hindarin, seperti yang tadi saya gambarkan. Kalau makan sebelum kenyang berhenti. Makanya itu kalau kita makan di warung Padang beda dengan makan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nasinya banyak. Kalau makan di sana secentong segini. Ini baru dicolek aja udah rata, udah habis. Nah, itu ketika habis satu centong gitu, jangan minta nambah lagi tuh, bagusnya begitu ya. Tapi kalau ya bagusnya gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak haram ya, cuman banyak efeknya ya. Wa fasadul fatonati, nanti kecerdasannya itu bisa menjadi rusak. Orang kalau biasa makan banyak itu nanti daya pikirnya itu enggak tajam lagi, enggak bagus lagi ya. Kalau orang yang makannya tidak banyak, daya pikirnya tajam. Kalau kebanyakan makan terus seperti itu, efeknya nanti kecerdasannya berkurang. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Ya, dungu ya kata-kata. Ya gitu. Ini kita punya potensi sebenarnya, cerdas semua ini punya potensi ya. Cuman kadang-kadang karena ada pola yang ternyata membuat kita kurang bagus. Saya dulu waktu masih jadi mahasiswa ya di UNJ di Romangun, itu ada profesor saya kalau ngomong ya, otak itu adanya di sini di kepala. Bila digunakan, otak itu akan semakin berkembang, makin bagus, besar. Tapi kalau tidak digunakan, otak itu bisa turun. Dari sini pindah ke sini nih. Dengkul. Makanya kalau ada yang salah kata orang tuanya, otak kamu
dengkul. Barangkali itu dia buat ini aja, mungkin nggak bakalan turun kali ya. Cuman ini kurang tajam gitu ya. Kayaknya sering kali ada istilah otak kamu didengkul gitu ya. Jadi kalau kebanyakan makan orang, ya seringkali makannya berlebihan, itu banyak efek ya. Nah, salah satunya kecerdasannya itu berkurang, yang tadinya tajam lama-lama menjadi tumpul gitu ya. Wa tashwisul fikrati ya. Nanti juga efek lainnya adalah tashwisul fikrati, pikirannya itu menjadi kacau. Nah, seringkali pikirannya kacau dah. Yang tadinya udah normal-normal, lempeng-lempeng, nanti ya ada saja yang lain-lainnya. Wal kasalu anil ibadati. Efek berikutnya adalah jadi malas untuk beribadah. Ya, nggak usah yang contoh setiap hari. Contoh yang 1 tahun kita praktekin 1 bulan puasa Ramadan, itu kalau kita berbuka puasa berlebihan, itu lama-lama untuk ibadahnya itu malas. Ya, coba dan rasakan, segan. Nah, apalagi kalau dia makan nasinya diiringi dengan kita lihat TV adzan maghrib. Ya, itu dihidang di depan kita. Makan es timun suri lain, biji salak lain, ya, kemudian ada yang lain-lain, bakwan, tahu berontak, lontong. Masih belum sholat maghrib juga, tanggung dah makan nasi dulu. Padahal lontong udah 2, bakwan udah 2. Ternyata kekenyangan. Itu untuk sholat maghribnya udah kagak gesit udah. Ya, lonjoran dulu itu. Kalau lonjoran matanya melek, kalau matanya makin merem, ya, itu salah satu contoh efek seperti itu. Jadi bagusnya kalau makan jangan terlalu kenyang. Nah, ini lagi dibilangin di sini, ya. Dan ada orang puasa Ramadan, ketika berbuka puasa jadi ajang balas dendam itu, ya. Nah, ini salah satu efeknya juga, wal kasalu anil ibadati, ya, malas di dalam beribadah. Ila ghairi dzalika minal afati, dan lain sebagainya dari berbagai macam bahaya. Ya. Jadi bukannya kita dilarang makan yang enak, maknanya jangan berlebihan. Bapak Ibu makan durian silakan, tapi jangan berlebihan. Bapak Ibu makan yang enak-enak silakan, tapi jangan berlebihan. Kan kalau bapak-bapak itu musim maulid makannya enak-enak mulu itu, ya.
Makanya kalau acara maulid ajak keluarga. Saya tadi malam maulid di Masjid Al-Hidayah Buaran ya. Sudah saya dari mana-mana tempat saya ke situ sampai sekitar antara 10:30 sampai jam 11 kisaran itu. Kemudian sampai Masya Allah jamaahnya banyak betul ya. Yang ibu-ibunya itu dari mulai ujung MHT ya, terus MHT mobil sampai melewati rumahnya Kiai Syarif Matnaji yang biasa di TV One, terus sampai ujung masjidnya atas bawah kaum laki-laki banyak betul ya. Terus ya sudah ya, makan saya tapi nggak banyak sih ya. Taruhin sate ya saya makan nggak banyak, durian ditaruhin juga nggak banyak gitu saya makan ya, asal nyobain gitu ya. Nah, pulang ya antara 12:30 jam 1, kata panitia guru ntar dikawal sama pasukan merah-merah, ada yang hitam-hitam, ada yang merah-merah. Karena saya pernah cerita di situ, ketika saya acara di sana, antara pukul 12:30 atau jam 1 saya pulang. Saya sempat dijegat orang tuh di dekat danau, dan ada ya antara 12:30 jam 1. Ya, tapi ya alhamdulillah sih gitu ya. Jadi saya tidak cerita itunya, artinya begitu banyaknya orang hadir, makanya ini boleh ditiru ini ya. Jadi kalau ada maulid ajak tuh istri, anak, keluarga lainnya, kan hitung-hitung free makan malam gitu ya. Ya. Boleh nggak? Boleh. Itu kan bagus. Dengerin ceramah para guru-guru, ya kan? Nasihat-nasihat, ya, dengerin bacaan ayat Al-Quran, dengerin yang lain-lainnya. Di samping juga nanti ada yang begituannya. Kalau Ustadz Sarmin lain dia makan di sana nasi biryani sama iga kambing, sama kambing giliran sama duren, giliran tahaknya dikasih istrinya gitu. Tapi masih merasakan juga si istrinya itu efek dari makan itu ya. Wasabilul iqtisadi ya, dan cara untuk ya apa namanya iktisad itu tidak berlebihan. Iktisad itu maknanya sedang-sedang aja, atau kalau urusan tertentu maknanya sederhana gitu ya, nggak berlebihan, itu namanya iktisad. Wasabilul iktisadi, cara supaya kita iktisad ya, enggak berlebihan fil akli ketika makan ya. Jadi ada upaya kita untuk tidak berlebihan di waktu makan. Gimana caranya? Antum sika anit to'ami. Nah, caranya engkau menahan diri dari makan ya, wa anta tastahihi, dan engkau sudah, padahal engkau sudah mulai pengen nih. Ketika kita sudah pengen makan, tahan dulu. Wala tatanawaluhu hatta tastahihi bisyahwatin sadiqatin, dan jangan engkau ambil itu makanan
sehingga betul-betul engkau pengen, ya, betul-betul. Kalau kita betul-betul pengen, udah betul-betul ada keinginan untuk makan, baru makan. Kalau baru timbang-timbang aja katanya jangan, ya. Kalau baru timbang-timbang entar dulu dah. Kata istrinya, Pak, makan dulu Pak, entar dulu dah mah, entar-entaran dulu, ya. Padahal kita udah mulai agak pengen, tapi biar betul-betul pengen, ya. Makanya itu diterapkan bagus, ya. Kalau belum pengen, jangan kita makan buru-buru. Saya dulu pernah diajak besan ke daerah Kota Bumi, Lampung. Pernah diajak besan, ya sudah cukup lama. Karena besan itu kita hari berikutnya akan pulang ke Jakarta, itu hampir semua keluarganya minta supaya kita datang ke rumahnya, dan setiap datang harus makan. Perut saya udah sakit gitu ya, tetap harus makan karena saya salah perhitungan. Jadi pagi saya bikin biasa sarapan, ya kita sarapan aja dah normal gitu. Nggak tahu dari situ dipanggil lagi kita untuk hadir ke rumah saudaranya yang lain. Nah, ternyata makan lagi. Selesai itu ditunggu lagi, dibawa lagi ke tempat keluarganya yang lain. Ya Allah, itu daerah situ memang katanya tradisinya begitu, menyambut besan, ya. Jadi dia punya bibi berapa orang atau punya paman berapa orang, itu ketika datang besan kita diundang ke rumah saudaranya ini gitu ya. Begitu, ya. Ya kalau tradisi kan kagak bisa ditolak. Nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak, wallahu a'lam bishawab, ya. Dan memang rezeki orang situ bagus, dia penghasil ladah dan cengkeh saat itu. Terus belakangan kita dengar berita cengkeh merosot karena ada apa namanya monopoli dari kelompok tertentu, akhirnya cengkehnya turun. Nggak tahu ladahnya gitu, tapi yang jelas ladah biar gimana juga biar turun tetap pedes gitu ya. Pedes enggak? Pedes, iya. Jadi jangan kita ambil makanan itu, jangan kita makan dulu sampai betul-betul kita sudah pengen, udah lapar. Kan ada pepatah, makan itu enaknya lauknya lapar. Kalau lapar, lauk apa aja enak kita makan gitu ya. Ini untuk menjaga jangan sampai hal-hal yang tadi di atas yang sudah diceritakan itu terjadi. Wa alamatu sidqis syahwati, dan tanda-tanda betul-betul engkau sudah sangat ingin, sudah ingin makan, udah lapar, antas tahiyya kullato amin, ya. Cirinya apa? Engkau memang sudah menginginkan makanan apa saja. Jadi ketika pulang lapar,
Ya adanya begitu, pulang kerja atau pulang dari mana-mana, bapak bilang sama istrinya, Bu, bapak perut udah lapar nih. Ya Pak, launya belum siap. Kata suaminya, udah nggak apa-apa, itu kan ada telur, ya, ada telur, sudah bikin aja telur mata sapi. Jadi kita makan udah nggak udah nggak milih-milih, itu tandanya benar-benar kita udah lapar. Bikin telur mata sapi. Saya telur mata sapi sampai sekarang masih demen saya, apalagi ditaruhin kecap dikit, gitu ya, enak itu. Asal lapar, enak enggak? Enak. Ya, bapak ibu kekenyangan, ya, biar ditaruhin lauk yang banyak juga udah kurang nyaman makannya, gitu ya. Nah, itu cerita makan ya. Tapi sekali lagi itu tidak haram. Sebaiknya dihindari yang seperti itu karena efeknya banyak sekali tadi. Wa idza syaribtal ma'a. Nah, ini pindah. Tadi makan, sekarang etika minum. Wa idza syaribtal ma'a pamussahu. Nah, bila engkau minum, hendaknya minum dengan cara diirupnya itu, ya. Wala ta'ubbahu. Minum itu jangan dita'ubbah, digelegek. Apa ya gelegek ya? Paham ya, gitu gelegek ya. Kan ada orang yang minumnya satu gelas itu kagak napas, gelegek. Apa tuh bahasa Indonesia yang bagus? Ini kan ada Pak Guru ini, Ustadz Agus, apa bahasanya itu? Enggak sekaligus ya. Nah, jadi yang bagus itu kalau minum pamussahu. Gimana? Saya contohin gini dah ya, biar lebih jelas nih. Saya contohin. Jadi ini namanya kalau minum mussah ini ya, ini saya contohin. Nah, minum lagi. Minum lagi. Begitu ya. Kadang ada orang yang minumnya satu gelas habis nih. Glek. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum jangan begitu. Nah, jadi di sini dikatakan mussah itu kayak tadi gitu. Diminum sedikit ya. Jadi 3 kali gitu ya. Kan ada orang yang diteguk satu gelas itu sampai glek. Nah, itu jangan dibiasain, nggak boleh ya. Saya kalau mau minum cari dalil, ketemu lagi di sini ya. Ya Allah. Wala ta'ubbahu ya. Jangan engkau gelegek, paham dah ya? Saya bilang gelegek, paham ya? Satu gelas itu blek, habis itu kan. Wasrab ya fi salasati anfasin, dan minumlah ya dengan 3 kali napas. Nah ya, 3 kali hirup yang kayak tadi gitu ya, paham ya? Jadi begini minumnya nih, saya contohin lagi nih, masih belum jelas. Ya. 1 2 3 hilang nggak ausnya? Hilang. Yang ausnya hilang siapa? Begitu ya. Fi salasati anfasin. Begitu.
wala tatanafas fil ina'i. Jangan engkau bernapas di bejana tempat kita minum. Ini namanya ina, bejana ya, gelas dah gitu. Nah, ada yang begitu, kadang-kadang ada yang napas begitu. Nah, ya, itu nggak bagus, dilarang karena efeknya juga nggak bagus. Wala tashrab pisal mati. Jangan engkau minum dengan menggunakan gelas yang pecah. Ya, gelas pecah, gelas yang retak, jangan. Ya. Jadi termasuk kalau kita makan juga, kalau ada piring yang masih utuh, jangan makan menggunakan piring yang pecah atau piring yang retak. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngaji, ternyata agama kita itu sampai urusan makan minum aja diajarin tuh. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena sumbernya dari Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada guru-guru kita. Ya. Wala tashrab wa anta qaimun. Dan jangan pula engkau minum sambil berdiri. Tapi kalau lagi acara prasmanan kan agak undangan kagak ada kursi yang cukup. Misalnya orang undangnya 1.000, paling kursinya berapa tuh? 100 ya. Banyakan duduk apa banyakan yang diri? Ya sudah, dalam posisi-posisi tertentu ya nggak apa-apa. Cuman makruh saja orang yang minum dalam keadaan berdiri, tidak sampai kepada haram. Cuman etikanya bagusnya berdiri. Tapi kalau bisa, ketika dia bisa nongkrong, bagusnya minumnya dalam keadaan nongkrong atau duduk. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Kadang-kadang ada yang kakinya sakit. Kalau dia nongkrong, kakinya di lututnya sakit, gitu ya. Tapi kalau bisa semacam itu hindarkan minum sambil berdiri. Usahakan dalam keadaan duduk. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Wala min famis saqai atau siqai, ya. Dan jangan pula kamu minum di mulutnya ketel atau mulut ketel. Ya kan kita punya ketel nih di rumah nih, nggak pakai gelas, langsung aja itu ketelnya kita angkat, kita minum, itu juga nggak bagus. Ya barangkali dulu kita punya kendi, ya ada kendi yang ada mulutnya itu ya. Tapi tetap, dulu saya senang tuh minum pakai air kendi. Dulu nenek saya itu ada kendinya. Jadi kalau minum pakai air kendi, walaupun kita enggak minum air kulkas, air es kan dulu jarang yang punya kulkas ya. Itu kendi itu rasanya enak, sejuk itu ya. Saya tanya, minum minta itu aja air kendi, bagus ya. Kan biasanya orang tua kita habis masak ya, kemudian belakangan udah adem-ademan ditaruh di kendi. Tapi kadang-kadang ya air dari sumur juga langsung. Kan dulu kita ngalamin, jadi di sini aja sekian tahun yang silam, ya kita minum air di pinggir sawah aja itu enak gitu. Ya kita nggak khawatir macam-macam. Kalau sekarang beda udah ya.
Kalau sekarang wah bahaya itu. Apalagi kita sekarang dekat dengan kawasan industri Pulau Gadung ya. Dulu orang ya seusia saya itu kalau main anak-anak biasa minum dari air sawah. Ya enak aja dulu ya, paling digini-giniin dikit supaya nggak kena ikan julung-julung. Masih ingat ikan julung-julung ya, kan dulu ada gepi, ada julung-julung, paling dikit-dikit ya. Tapi alhamdulillah enak aja ya, beda dengan sekarang gitu ya. Nah ini jangan dibiasakan juga minum langsung dari ketel begitu ya, jangan. Jadi gunakan gelas ya. Fa ilam tajid inaan, jika engkau tidak temukan gelas di situ ya, fasrob ala yadika, minum dengan menggunakan tanganmu. Jadi tuang kemari lalu kita minum. Kalau seandainya enggak punya gelas ya, kalau enggak ada gelas ya maka minumnya begitu tuh, taruh di tangan, itu bagus. Enggak boleh langsung dari mulut ketel gitu ya. Tapi ini cuma etika-etika ya, tidak haram. Wakul ba'da syurbi ya, dan berdoalah setelah engkau minum ya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ketika kelar minum kita baca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alahu adban furatan, yang telah memberikan untuk kami ya air tawar yang segar dengan sebab rahmatnya, walam yaj'alhu milhan ujadan bidunubina, Allah tidak jadikan ini air berupa air yang asin gara-gara dosa kita. Gara-gara dosa kami, ini air tetap jadi air yang tawar, air yang segar. Ya. Saya pernah beberapa kali diajak oleh keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf Medehir, ya, termasuk Pak Said Umar Woknya, ya, Ibu Liliknya. Saya diajak ke Tanjung Pinang, Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat, kampungan ibunya di sana ya. Nah, itu beberapa kali saya diajak ke sana, ya. Ada sumber air tawar yang enak itu, ya. Jadi Masya Allah, airnya enak betul. Padahal pulau itu dikelilingi, pulaunya nggak besar, dikelilingi lautan. Tapi airnya adban furotan, airnya itu segar dan sejuk, enak. Begitu ya. Coba kalau kita dikasih airnya asin, wah kayak apa itu ya. Kita jalan ke utara sedikit juga airnya kurang enak, airnya anta. Nah, paham anta ya? Ya yang rada-rada begitu ya. Tapi kita alhamdulillah air nikmat ya. Kadang-kadang malah kita pada minum air galon ya, air
macam-macam dah. Tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat kita ya. Kalau di Saudi itu ada air tanah itu banyak diambil dari Taif, dari Zammum, dari Wadi Fatmah ya. Dulu saya pernah ke Wadi Fatmah. Itu kalau kita pergi haji atau umroh, ada tempat yang biasa kita ngambil miqat, namanya Ja'ronah. Barangkali bapak ibu yang sudah haji atau umroh tahu yang namanya Ja'ronah. Itu dari Ja'ronah terus masih arah Thariq Madinah, itu ada yang namanya Wadi Fatmah. Dulu saya suka ke Wadi Fatmah. Terakhir saya ke Wadi Fatmah itu tahun 2001. Setelah itu saya nggak pernah ke Wadi Fatmah lagi. Itu airnya begitu sejuk, begitu nikmat, luar biasa sekali gitu ya, enak. Jadi di daerah gurun pasir, daerah tandus, ada tempat-tempat yang ternyata airnya enak. Dulu masih ada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu Wadi Fatmah sempat mau ditutup. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jangan ditutup. Nah, lalu dia beliin apa namanya pompa air, jadi orang bisa ngambil air dari situ, dari Wadi Fatmah. Waktu itu pihak kerajaan masih segan, apalagi dia bersahabat baik dengan putra mahkota yang namanya Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud. Belakangan Pangeran Abdullah putra mahkota naik jadi raja, tambah dekat hubungannya. Tapi beliau dulu pernah diperiksa oleh putra mahkota di masa Salman jadi putra mahkota ya, karena ajaran-ajaran yang dibawa oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, waktu itu rajanya masih Malik Fahad. Dia dibawa, diperiksa karena dia membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu Saudi Arabia sangat kental dengan Wahabinya gitu. Nah, ketika dia diperiksa oleh tim pemeriksa itu adalah putra mahkota Salman yang sekarang jadi raja. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya Salman, al-jannah ma fi balas. Orang kalau mau masuk surga itu kagak gratis, Salman ya. Jadi kalau ente mau hukum saya, mau bunuh saya, ya silakan saja, tapi ini balasannya adalah surga. Jadi masuk surga enggak gratis. Bapak ibu masuk surga enggak gratis, ada upaya yang dilakukan. Ya patuh kepada Allah, sholatnya, ibadahnya, beriman kepada Allah ya dan Rasulnya, kitab suci dan sebagainya, itu enggak gratis ya. Al-jannah ma fi balas. Masuk surga itu kagak gratis. Nah, itu ketika Sayyid Muhammad Al-Maliki wafat, maka Wadi Fatmah waktu itu ditutup. Dan saya sudah nggak pernah lagi ke Wadi Fatmah ya. Itu airnya sejuk, hewan-hewannya juga kambing dan sebagainya besar-besar ya. Nah, itu banyak di Saudi sumber mata air yang enak diminum ya, termasuk yang dari Taif juga enak. Jadi kalau bapak ibu ke Taif, itu banyak sekali tangki-tangki air yang dibawa ke tempat-tempat tertentu. Selain air zam-zamnya, air tanahnya, ada air sulingan dari laut itu yang disuling jadi air tawar. Itu biasanya digunakan untuk siram pohon,
untuk cuci-cuci pakaian, ya ada tempat-tempat tertentu, ya. Untuk kadang untuk mandi, tapi kalau yang minum itu biasanya dari air tawar, itu ya, atau yang sulingan yang kelas 1. Ada kan yang kelas 1, nah itu bisa nanti ada yang KW-KW, bukannya cawe-cawe ya. Yang lagi rame cawe-cawe ya. Wa idza ataita ahlaka. Nah, ini pindah lagi sekarang nih. Wa idza ataita ahlaka. Bila engkau ingin bergaul dengan istri engkau. Ya. Jadi urusan etika makan sudah selesai, minum sudah selesai, sekarang masuk kepada etika berikutnya. Wa idza ataita ahlaka, bila engkau hendak menggauli istri engkau, fakul bismillahi, jangan lupa tuh baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini udah pada hafal semuanya ya. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, begitu juga jauhkan syaitan ya dari anak yang akan engkau berikan kepada kami. Jadi kalau mau berhubungan suami istri itu jangan lupa baca doa ini ya. Saya yakin udah pada hafal semuanya. Kenapa? Karena kalau orang berhubungan suami istri nggak baca doa ini dikhawatirkan setan naro saham. Ya, dikhawatirkan setan ikut naro saham. Kalau setan udah ikut naro saham, nanti dikhawatirkan anaknya kalau udah gede, udah dewasa, lagunya kayak setan. Gitu. Ya, kenapa? Karena setan naro saham. Tapi kalau baca doa, setannya nggak mendekat. Ya, setannya nggak mendekat. Karena apa? Karena ada penjelasan bahwa di rumah kita ini ada malaikat yang menjaga. Tapi malaikat itu akan keluar rumah kita ketika suami istri itu berhubungan. Ya, ketika suami istri berhubungan, malaikat malu lihatnya. Malaikat keluar. Ketika malaikat keluar, nggak ada yang jaga, itu setan pada masuk itu. Makanya kita dianjurkan kalau masuk rumah itu ya beri salam, baca ayat kursi. Kalau nggak salah ada sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau nggak salah. Dia kalau pulang dari mana-mana itu dia baca ayat kursi. Katalah rumahnya model begini nih. Dia baca ayat kursi 1 kali di sudut pojokan sebelah sini. Kemudian dia baca ayat kursi lagi di sudut pojokan sebelah sana. Kemudian dia baca ayat kursi lagi di sudut sebelah sana. Kemudian dibaca lagi di sini. Jadi 4 kali baca ayat kursi di sudut rumahnya kalau dia pulang dari mana-mana, gitu ya. Nah, ini juga ketika kita berhubungan dengan istri, jangan lupa baca doa yang semacam ini supaya anaknya itu aman dari kitanya, aman dari gangguan setan, anak kita juga aman dari gangguan setan.
Kan udah tua Ustaz, nggak mungkin punya anak lah. Kalau Allah makasih, iya kan? Itu Nabi Allah Zakaria, ya, istrinya kan udah akhir, udah baki, bahasa sekarangnya menopause, udah nenek-nenek. Tapi kalau Allah berkehendak, jadi itu Nabi Allah Yahya, ya, itu Nabi Zakaria. Jadi istrinya kan sudah tua bangka, tapi masih punya anak, saudara sekalian. Dulu juga ada orang yang udah punya cucu, ya, belakangan masih hamil lagi. Padahal anaknya yang terakhir sudah menikah, ya, usianya sudah di atas 40-an, ya, anaknya yang terakhir sudah menikah. Anaknya hamil cucu, dianya hamil, ya, kan udah di atas 45 tahun, 50 tahun hamil. Itu kan Allah punya urusan. Makanya anaknya manggil dia kan bukannya ibu, bukannya bapak, engkong, menenek. Kenapa? Karena cucunya manggil engkong. Iya, jadi dia ngikut manggil engkong gitu ya. Itu manggil engkong itu cakep itu. Ya kayak kita dipanggil kakung. Kakung apa namanya? Akung, ya. Ada uti, ada akung, itu kan cakep. Kalau ada yang njid, ada yang jidah, ya, dan sebagainya. Kalau saya temennya cucu saya manggil saya engkong. Udah jangan pakai bahasa yang ini, panggil aja engkong. Ya. Wastur nafsaka wa ahlaka bisaubika. Dan ketika berhubungan suami istri, wastur, ya, nafsaka wa ahlaka, tutupi tubuhmu dan istrimu. Jadi ketika berhubungan, etikanya itu tetap harus pakai selimut, ya, ditutupi. Bisa ubika, ya, gunakan pakaianmu, ya, mau pakai pakaian, ya, atau mau pakai sarungan, atau mau pakai selimutan, pokoknya ditutupin. Paham gak nih omongan? Ya, takut pada pengen pulang ini ya. Ya. Udah situ aja dah. Waalaikumsalam. Ini gara-gara cerita ini kita stop aja deh nih ya. Ya Allah. Kan manusia walaupun dia sudah tua, selama disundut rokok masih kaget, nah ya, ngasih ada hajat ya, gitu. Ntar coba aja suaminya disundut rokok, kalau dia nggak kaget berarti udah nggak ada hajat. Kalau disundut dia diem aja. Kalau yang kagak ngaji suaminya, yang ngaji istrinya. Pulang rokok suaminya dinyalahin, disundut. Nah, kata suaminya, ini ibu apa-apaan pulang ngaji mau Ustaz Saifullah. Bukannya cari pahala malah nyundut tangan suaminya itu ya. Enggak, lagi praktekin tadi ilmu yang didapat gitu ya. Mohon maaf ngelantur-ngelantur dikit. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha
wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.